dosa apa saja yang seorang muslim terancam kekal di neraka? Tolong dijelaskan. Jadi mati dalam keadaan kafir, syirik, munafik, ya. Kemudian membunuh seorang muslim, ya, secara sengaja tadi orang mukmin, itu yang disebutkan murtad dari agama. Selain daripada itu, Allah alam, yang saya tahu tidak ada yang kekal di neraka. Tidak ada, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bab sihir ini nanti pertemuan akan datang. Nanti bab yang ketiga insya Allah masalah sihir. Nanti baru bertanya masalah sihir. Minggu kemarin Anda bertanya, cuma Anda rasa belum mengena di intisari pertanyaan. Jadi saya jelaskan dari pokok pertanyaannya. Bagaimana hukumnya orang yang mengatakan istilah sunnah Rasul yang populer di masyarakat di malam Jumat adalah penghapusan istilah. Ini kan sudah dijelasin. Yang dimaksud pertanyaan di sini bukan amalannya Ustaz, tapi kata secara etimologisnya, bahasa. Seolah-olah kata sunnah Rasul itu hanya diidentikan dengan hubungan suami istri. Padahal sunnah Rasul ini kan banyak, ada memanjangkan jenggot, tidak isbal. Apakah orang yang mengatakan istilah kata sunnah Rasul tersebut sebaiknya kata tersebut tidak digunakan? Sebenarnya hadis ini sudah saya katakan, saya pribadi nggak menemukan hadis itu. Saya nggak menemukan hadis itu masalah orang berhubungan biologis di malam Jumat, tapi yang ada hari Jumat. Kalau masalah memang orang mau menjalankan hubungan suami istri di hari Jumat dan malam Jumat itu sudah dianggap hari Jumat, maka boleh dia mengatakan, oh ini karena sunnah Rasul, boleh, nggak ada masalah. Kalau masalah dikatakan identik sunnah Rasul dengan biologis, ya memang benar, karena itu kan memang sedang menjalankan sunnah Rasul. Tapi bukan berarti menutup perilaku-perilaku yang lain. Sholat sunnah juga benar, memelihara jenggot juga benar. Semua yang kita lakukan adalah sunnah Rasul. Sama halnya kalau orang bilang pelihara jenggot itu sunnah Rasul, benar. Sebagaimana dia katakan hubungan biologis dari Jumat sunnah Rasul, karena memang itu semua ada hadisnya kan. Berarti memang sunnah Rasul, tidak ada sesuatu yang salah di situ. Bagaimana hukum membunuh binatang tanpa hak seperti berburu untuk senang-senang? Apakah termasuk dosa besar? Kalau dia berburu niatnya untuk makan, ya makan itu halal. Tapi kalau dia berburu hanya untuk membunuh hewan sembarangan itu nggak boleh, haram itu. Surah Al-Maidah menjelaskan masalah itu. Jadi hewan ayat 4 ya menjelaskan tentang kita bolehnya mengkonsumsi, boleh menggunakan anjing berburu, boleh berburu bila yang kita buru itu adalah hewan-hewan yang dimakan. Allah suruh makan, artinya hewan yang halal untuk dimakan. Selain itu tidak boleh. Jadi kalau hanya senang-senang apa saja hewan yang dilihat, main ditembak saja sembarangan, itu nggak boleh dalam Islam. Ya. Terkait dosa besar menjerumuskan jiwa ke dalam kematian, apakah kontrasepsi ini sudah tadi ya? Masalah KB, baik. Di samping rumah Anda ada tanah kosong, pemiliknya sudah meninggal dan tidak mempunyai ahli waris, dan tanah tersebut tidak ada yang mengurusi selama 30 tahun. Bolehkah tanah itu ditanami dan hasilnya bagi-bagi tetangga? Sebaiknya jangan, itu tanah syubhat, jauhi. Jangan, tidak usah. Ya, insya Allah ada rezeki beli langsung sayur jadi, nggak usah repot-repot tanam. Ya, itu bahaya syubhat ya. Apakah merokok termasuk membunuh? Iya, membunuh itu haram. Saya kemarin live di Visual, ada satu bapak yang telepon. Dia bilang, Ustadz, saya membahas yang minggu lalu nih Ustadz. Katanya Ustadz bilang rokok itu haram begini begitu dengan beragam dalil. Tapi kan Ustadz dari sebelum Ustadz lahir dan saya pun lahir gitu kan, ini sudah ditahu kalau rokok itu makruh gitu. Kenapa kok sekarang tiba-tiba berubah nih? Ternyata hostnya pintar nih yang temanin saya itu, dia bilang, Pak sebentar, Bapak masih merokok? Dia bilang iya. Ternyata dia memang masih merokok, mencari jalan untuk membenarkan itu gitu. Jadi nggak boleh, jelas sesuatu yang bahaya lebih besar daripada manfaatnya, hukumnya haram. Dan teman-teman tinggalkan udah rokok ini. Apa ini? Ya, itu waswas syaitan. Ganti dengan sesuatu yang bermanfaat. Ya, makan sesuatu yang bermanfaat. Untuk apa rokok? Apa manfaatnya? Mulutnya bau, dadanya sakit. Ya, racunnya ada berapa ratus racun di situ. Untuk apa? Manfaatnya tidak ada. Cuma sugesti saja itu. Sugesti, oh iya ini lebih percaya diri, saya tidak bisa berpikir, dan sudah sering saya jelaskan masalah itu ya. Jadi sebaiknya dijauhi. Larikanlah kepada hal-hal yang bermanfaat. Sampai di Saudi itu dipasang pelang besar-besar, dikatakan kalau seandainya perokok itu mensedekahkan uang rokoknya tiap hari, maka dia orang yang paling bahagia. Karena kalau satu bungkus 10 ribu tiap hari 10 ribu disedekahin, itu rutin, itu luar biasa sedekahnya itu gitu kan? Daripada dia harus membakar, menyakiti orang lain, dia juga sakit. Sebenarnya itu sakit ya, penyakit itu nggak boleh. Dan sudah sering saya bahasakan.
Bagaimana kalau kita tidak tahu efek seperti tadi, minum obat lalu meninggal, apakah termasuk bunuh diri? Tentu tidak saja ya. Kalau kita tidak tahu, ini kan saya bahasakan tahu tadi ya. Saya sudah bilang dia tahu listrik ini berefek, obat ini kalau dia minum berbahaya, dia tahu, maka itu baru masuk. Bagaimana jika ada suatu pemerintah Muslim tapi pada akhirnya melegalkan minuman keras, dosanya, hukumnya dan lain-lain? Apa maksudnya ditanya? Tentu saja berdosa ya, yang menghalalkan itu berdosa. Karena Nabi SAW mengatakan Allah melaknat ya, saksi minuman khamr itu, yang menandatanganin, yang menjual, yang membawa, yang meminum, yang punya modal, semua kena laknat, diangkat ya, apa namanya, dilaknat itu diangkat berkah hidupnya. Bagaimana jika sekarang perang antara negara, padahal kita Muslim tersebar di banyak negara? Apa yang ditanyakan? Jadi maksudnya apakah kalau terjadi perang antara negara kita harus membela gitu mungkin ya? Tentu kita membela kebenaran, saya sudah bilang tadi, tolak ukurnya benar atau salah. Kalau benar kita membela kebenaran sesuai dengan pandangan agama, kita termasuk berperang. Walaupun yang dihadapin itu ada muslimnya. Sama muslim kalau dia masuk dengan pasukan non muslim dan dia tahu ini kebenaran yang sedang dia bela, termasuk dan itu benar di mata Allah, maka berarti dia juga termasuk mendapatkan syahid insyaallah. Bagaimana Bilal dengan sahabat lain yang membunuh, apa ini kok robek? Umayyah bin Khalaf mungkin yang dimaksud yang kemarin ya, yang saya jelaskan di tablik akbar itu. Tentu saja di sini waktu Nabi SAW hidup, Nabi SAW penentu keputusan. Jadi waktu Nabi SAW tahu tentang kasus ya, Bilal membunuh Umayyah bin Khalaf dan itu dikeroyokin dengan rame-rame para sahabat. Sementara memang waktu itu Umayyah bin Khalaf belum dibawa ke Nabi SAW. Jadi kalau di kancah peperangan, tawanan perang itu akan dianggap tawanan kalau sudah dilaporkan kepada pimpinan perang, gitu kan? Selama mereka masih berserakan di lapangan perang, ya, di medan perang, dan masih dianggap berbahaya, maka masih boleh dibunuh, gitu kan? Tapi kalau sudah dibawa, dikumpulin, di pimpinan perang sudah tahu, maka itu sudah tidak boleh lagi dibunuh, gitu kan? Itu sudah akan dibagi oleh pimpinan. Kasus Umayyah bin Khalaf ini memang masih sementara dibawa oleh Abdurrahman bin Auf menuju ke kemah Nabi. Memang belum sampai, masih di kancah peperangan. Maka Bilal menyerangnya karena tahu bagaimana kejahatan dia pada saat di Mekah. Jadi itu berbeda ya, itu tidak masalah.